Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video yang memberkati dari saya. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kerjakanlah Keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudara, saya akan baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah merupakan salah satu ayat di dalam Alkitab yang sering diperdebatkan di antara kekristenan, yang mana ada yang mengatakan bahwa ayat ini sedang memerintahkan kita untuk berusaha, bekerja, mengerjakan keselamatan supaya kita memperoleh keselamatan itu. Jadi yang dipahami di sini adalah bahwa kita diselamatkan melalui usaha kita. Ya, tidak hanya keselamatan berasal dari Tuhan, tetapi juga manusia punya andil. Jadi manusia bekerja sama dengan Tuhan supaya kita memperoleh keselamatan. Dan saya kira pandangan semacam ini adalah hal yang keliru. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi keselamatan yang kita peroleh itu murni berasal dari Tuhan melalui iman kita. Ya, kalau dikatakan bahwa ayat ini sedang memerintahkan kita untuk berusaha bekerja untuk memperoleh keselamatan, ini akan bertentangan dengan banyak ayat di dalam Alkitab. Misalnya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Ya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Ya, selanjutnya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi engkau diselamatkan bukan karena usahamu. Seterusnya bukan karena pekerjaanmu. Bukan karena engkau mengerjakan supaya engkau memperoleh keselamatan, tidak. Tetapi itu hanya pemberian secara cuma-cuma. Ditutup di bagian terakhir dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang mengatakan, wah, saya selamat karena usaha saya, karena perbuatan saya, karena saya yang mengerjakan. Tidak. Jangan menyombongkan diri, jangan memegahkan diri. Semua keselamatan yang diperoleh semata-mata karena anugerah. Ya. Di dalam Titus 3 juga ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Waktu itu kapan? Tentunya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Mati di kayu salib, menderita mati di kayu salib dan sampai dia bangkit. Disitulah Kristus mengerjakan keselamatan bagi kita. Ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ya, dikatakan tetapi karena rahmatnya. Ya, rahmatnya ini adalah berbicara tentang pemberian. Jadi jadi intinya di sini adalah bahwa keselamatan tidak ada andil manusia di dalamnya, melainkan semua semata-mata karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma melalui iman kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus apa yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu?
Ya, kita baca sekali lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan seterusnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Berarti mengerjakan keselamatan salah satunya itu adalah taat. Taat kepada Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Mendengarkan dan melakukan itu di dalam hidup kita. Ya. Mengerjakan keselamatan juga adalah bagaimana hidup kita ini sebagai orang Kristen itu berdampak kepada banyak orang. Ya. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi dunia ini, supaya orang yang tidak percaya melihat Kristus di dalam kita. Itu sepanjang hidup kita. Ya. Setia melayani Tuhan sepanjang hidup kita, itu adalah bagian dari mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi secara sederhananya saja berbicara tentang mengerjakan keselamatan adalah karena kita ini sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup beribadah sepanjang hidup kita. Kita beribadah berarti kita sedang mengerjakan keselamatan. Ya, kita berbuat baik sepanjang hidup kita berarti kita sedang mengerjakan keselamatan. Ya. Kita terus hidup mengasihi, kita terus hidup dalam pertobatan dan lain sebagainya. Itu adalah mengerjakan keselamatan. Jadi intinya di sini adalah bahwa sejak kita menjadi percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak itulah hidup kita ini harus berbeda dari dunia ini. Sejak itulah hidup kita ini harus dibaktikan untuk kemuliaan Tuhan. Sepanjang hidup kita. Itu yang disebut dengan kerjakanlah keselamatanmu. Ibarat kita ini sudah diberikan sawah untuk dikerjakan. Jangan hanya sekedar kita diberikan begitu saja, tapi tanpa kita kerjakan tentunya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita kerjakan, kita tanami padi, lalu kemudian dapat menghasilkan, dan buahnya itu dan dinikmati banyak orang. Ya. Sama halnya dengan keselamatan, kita sudah diselamatkan, kita harus kerjakan itu supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dimaksud dengan kerjakanlah keselamatanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.